Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Panji Putra Eka Pramdita dengan 3 digit di belakang 193. Sebelum saya mulai, saya ingin melakukan konfirmasi bahwasanya kamera laptop saya pada hari ini sedang bermasalah dan saya belum sempat untuk memperbaiki serta ada penggantinya. Jadi mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke, jadi saya di sini akan lakukan penjelasan mengenai kode kami mengenai SLR. Ini pertama di 3 baris awal ini untuk N, X min, dan Y min, di mana kita menghitung jumlah data dan nilai rata-rata dari variabel independen X dan variabel independen Y, di mana rata-rata ini adalah fondasi utama untuk mencari sisi error. Lalu kita masuk ke inti metode kuadrat terkecilnya ya. Jadi di sini ada variabel numerator yang berdiri sebagai pembilang, yaitu total perkalian selisih X dan Y terhadap rata-ratanya. Lalu ada denominator sini sebagai penyebut, yaitu total kuadrat dari selisih X terhadap rata-ratanya. Nah, dan ketiga, kita akan lakukan pembagian numerator dengan denominator untuk mendapatkan B1 manual, di mana nilai B1 ini adalah slope atau pembilang garis dari regresi kita. Nah, terakhir kita setelah slope didapat, kita akan menghitung B0 manual atau intercept, di mana di mana intercept ini adalah titik potong semu Y dengan rumus rata-rata Y dikurangi hasil kali slope dengan rata-rata X. Mana di sini untuk studi kasusnya kami mendapatkan data di mana Y sama dengan 3 ditambah 2X1 dikurangi 1,5X2 tambah epsilon. Jadi untuk hasilnya, untuk interceptnya kita mendapatkan 4,2151 dan slope-nya 2,7701. Ini untuk grafik hasil regresi linear sederhananya dan grafik residual SLR-nya. Dan selanjutnya saya akan jelaskan mengenai MLR atau multi regresi linear ganda ya. Jadi pertama kita penting sebelah sini untuk n kolom stack. Di sini kita membuat matriks filtering dinamakan X. Dimana saat penting untuk mendapatkan kolom berisi angka atau NP di mana depan matriks kolom satu angka ini wajib ada agar model kita bisa menghitung nilai interceptnya nanti. Cara target Y kita pastikan bentuknya menjadi vektor kolom dengan reshape nih. Nah, kedua ini adalah kita mencari nilai bobot Y menggunakan persamaan normal secara sistematis pada Python, di mana kita menggunakan NP final G in V untuk menginverse metrik dan simbol add untuk melakukan perkalian titik, yaitu dot product antar matriks. Hasilnya adalah array MLR yang akan berisi nilai intercept slope untuk X1 dan slope untuk X2. Selanjutnya kita melakukan uji multikolinearitas atau VIF. Nah, di baris ini kita menggunakan fungsi variant information vector atau VIF, di mana kita menyatukan X1 dan X2 dalam satu data frame, lalu menghitung skor VIF untuk masing-masing variabel. Di mana tujuannya untuk memastikan bahwa variabel X1 dan X2 yang kita gunakan tidak saling tumpang tindih informasinya. Selama hasil VIF yang dicetak di bawah ini nilainya kurang dari 10, maka model ML kita nyatakan stabil dan terbebas dari multikolinearisme yang fatal. Jadi dari VIF kami, di mana untuk variabel X1 itu VIF-nya ada di 2.7007, ya sama untuk X2-nya. Nah, di sini karena dia udah ini dari 10, jadi stabil ya. Ini untuk evaluasi matriks MLR-nya, itu untuk R square-nya ada di 0,9312 dan untuk RMSE-nya ada di 0,1983, namanya ada di 0,1611. Dimana untuk grafik residual MLR-nya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Farizal dengan di belakang 028. Kali ini saya akan menjelaskan tentang regresi nonlinear dengan linearisasi. Pada kali ini saya akan mendemokan dari kode yang telah kami buat. Kali ini di import library, kami menggunakan 4 library, yaitu NumPy sebagai untuk operasi numerik, Matplotlib untuk visualisasi grafik, Curvefit dari SkyP digunakan untuk regresi nonlinear, dan scalar matrix digunakan untuk evaluasi model seperti R kuadrat, LMSE, dan MAE. Nah, lanjut ke pembuatan dataset sintesis eksponensial. Pada implementasi ini saya menggunakan dataset B, yaitu ini, Y sama dengan 2,5E pangkat 0,8X tambah epsilon, di mana A-nya ada 2,5 dan B 0,8, dan epsilonnya itu melakukan errornya. Nah, ini kita set sheet-nya, membuat data X-nya, yaitu terus ini kita definisikan parameter aslinya, membuat errornya, lalu memodelkannya. Seperti ini, kelihatan. Oke, lanjut ke transformasi linearasi log. Nah, pada nonlinear ini, kita punya model eksponensial tidak linear terhadap parameter, sehingga dilakukan transformasi logaritma, yaitu ln Y sama dengan ln A tambah BX. Dengan transformasi ini, model berubah menjadi linear. Terus, kita lihat di sini, hasilnya, 3,2, dari yang awalnya 2,5, ln-nya menjadi 3,25, dan 0,8 menjadi 0,702. Nah, ini untuk prediksi model hasil linearisasi, yaitu di sini rumusnya Y sama dengan A, E, BX, yang A-nya A yang sudah baru dan B-nya B yang sudah baru, sehingga hasilnya seperti ini. Ya, cukup mendekati dari data aslinya. Nah, lanjut untuk perbandingan saja, di sini saya membuat regresi nonlinear, least squares. Nah, ini dia hasil NLS-nya. Nah, ini untuk perbandingan antara linearisasi dan NLS. Di sini kode ini sudah dibuat, akan dijelaskan oleh teman saya nantinya. Nah, dari kurva ini kita bisa melihat bahwa
NLS lebih mendekati dari data aslinya daripada linearisasinya. Oke, sehingga kita bisa mendapatkan evaluasi seperti ini, di mana R2 yaitu R2-nya lebih banyak NLS, dan RMSE-nya atau besar error-nya itu lebih kecil NLS juga, dan rata-rata error-nya juga lebih kecil dari NLS. Nah, namun di sini kelebihan dari linearisasi adalah dia tidak menggunakan iteratif dan dia lebih cepat dalam penggoringan. Namun kekurangannya adalah dia sedikit kurang akurat daripada NLS. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjut oleh teman saya. Baik, perkenalkan saya Menzai Setabubolon dengan NIM belakang 138. Saya akan menjelaskan bagian regresi nonlinear dengan parameter nonlinear. Ini adalah teori singkat model regresinya. Kemudian residual didefinisikan sebagai berikut, sehingga fungsi objektif yang kita dapatkan sebagai berikut. Ada dua metode nonlinear least square yang umum digunakan, yaitu pertama ada Gauss-Newton atau Leavenberg-Marquardt. Kita bisa menggunakan fungsi berikut di Python. Ini adalah import library seperti sebelum-sebelumnya. Kemudian kita akan melanjutkan ke eksperimen 1, regresi nonlinear fungsi dengan model eksponensial. Dengan model eksponensial Y sama dengan 2,5 E pangkat 0,8X ditambah epsilon. Dengan parameter A adalah 2,5 dan B 0,8. Dan ini adalah tujuan eksperimennya. Ini kita pertama-tama membuat database eksperimen. Kemudian ini adalah linearisasi modelnya dengan model eksponensial dan dilinearisasi menggunakan algoritma ln Y sama dengan ln A tambah BX. Kemudian ini untuk NLS-nya. Dan ada evaluasi modelnya, serta ini adalah visualisasi yang kita dapat setelah menjalankan kode di atas dan mendapatkan grafik sebagai berikut. Dapat dilihat masih berdekatan antara data linearisasi dan NLS yang ada. Model linearisasi bekerja pada logaritma sehingga distribusi dapat berubah. NLS menghasilkan estimasi parameter yang lebih mendekati nilai sebenarnya, seperti yang dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk eksperimen kedua adalah regresi nonlinear berganda atau power law dengan model linear sebagai berikut. Ini model yang sering lebih umum muncul di bidang-bidang lainnya. Dan transformasi logaritma sebagai berikut, ln Y tambah ln A tambah B ln X1 tambah C ln X2. Ini adalah dataset power law yang akan kita gunakan. Dan ini adalah estimasi parameternya. Dan estimasi parameter ini kita menggunakan nonlinear least square dengan model sebagai berikut. Ini adalah fungsi jumlah kuadrat residual yang didapatkan. Kemudian kita menggunakan curve fit dan ini adalah penerapannya di dalam Python. Ini adalah hasil NLS dengan A sebagai 1,2, B 0,7, C 0,5. Kemudian di dalam power law R2 0,9, jika dengan RMSE 0,7, MAE 0,6, dengan power law tapi NLS, ini linearisasi sebagai berikut, jika NLS sebagai berikut memiliki hasil yang mendekati. Kemudian jika kita visualisasikan, akan didapatkan hasil grafik sebagai berikut, di mana untuk plot residual linearisasi dan residual NLS masih saling berdekatan. Kedua metode mampu mendekati nilai parameter sebenarnya, dan metode NLS memberikan nilai error yang lebih kecil. Dapat dilihat sebagai berikut. Kemudian, plot residual menunjukkan bahwa metode NLS menghasilkan residual yang lebih diacak, dan menunjukkan bahwa NLS lebih stabil ketika distribusi error tidak sesuai dengan asumsi transformasi log. Jadi hasil dengan initial guess yang berbeda, dapatkan sebagai berikut. Jadi, kesimpulan yang bisa didapatkan, untuk model power law, metode linearisasi memberikan estimasi parameter yang cukup baik, namun transformasi log mengubah distribusi error sehingga menghasilkan bias pada beberapa kasus tertentu. Oleh karena itu, untuk analisis regresi linear lebih kuat, metode NLS lebih direkomendasikan dibandingkan dengan linearisasi. Baik, jadi sekian saja presentasi dari kelompok kami mengenai metode regresi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, beres dah. Yang kerja PPT apa ngeditnya? Taruh ngedit dulu.